Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dalam aktivitas apapun sekalipun sederhana. Tapi ketika kebahagiaan itu tidak diiringi dengan ridha Allah, rasanya itu akan selalu sementara. Kita butuh momen-momen baru untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Tapi titik poin ketika Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, maka Allah akan tanamkan satu cawan yang luas kandungannya, yang bisa menerima setiap keadaan dengan hal yang paling menyenangkan. Apapun yang kita lihat selalu nyaman, yang kita dapati kita ridha dengan apa yang Allah berikan. Keadaan itulah yang oleh Nabi itu diungkapkan dengan komen yang sangat simpel tapi dalam isinya. Kata Nabi, ajaban di amril mu'min. Orang beriman itu kalau benar imannya, maka kehidupan itu mengagumkan. Bila dia mendapatkan kesuksesan, dia iringi dengan kesyukuran, sehingga sifatnya tetap proporsional. Dia sukses tapi ada keseimbangan dengan syukur, sehingga tidak berlebihan menyalurkan kesuksesannya itu, dan dengan sifat berlebihan itu hanya memberikan beban pada dirinya. Saya pernah sampaikan kan, di kesuksesan itu identik dengan gaya hidup. Rumus gaya di fisika itu kan selalu F1 banding lurus dengan F2. Apa yang didapat itu yang keluar. Tapi orang tidak boleh lupa bahwa F itu selalu berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascalnya. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu bandingan nilai kehidupannya. Nah, jadi gaya itu diperkenankan. Karena itu bagian dari energi. W sama dengan F dikalikan S. Hukum energi kan begitu. Jadi hidup gak mungkin kalau gak ada energi. Tapi energi yang terbaik itu akan dihasilkan membawa kesuksesan kebahagiaan ketika ridha Allah tertanam. Saat dia sukses, dia bersyukur sehingga proporsional. Saat dia merasakan duka pun dia nyaman karena punya sabar. Nah, sabar itu mahal. Di Jepang ada banjir, itu bisa minta maafnya luar biasa, tak tahan dia bunuh diri. Di kita banjir bisa berenang. Itu gambaran. Cuma kalau nggak seimbang repot juga. Nah, membangun keseimbangan itu butuh konektivitas yang kuat dengan Allah. Konektivitas itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan sholat namanya. Ya, di pertemuan lalu kita sudah mencakup beberapa bagian dari sholat itu. Tapi saya ingin tekankan sedikit untuk menguatkan. Sholat berasal dari kata wasala atau silatun. Dasarnya kata wasala yang berarti terkoneksi dengan kuat, terhubung dengan erat. Kita pernah dengar istilah silaturahmi kan? Ya kan? Kalau kita kumpul, bahasa kerennya saya mau silaturahmi kan? Tapi goalnya tercapai nggak? Ya, silaturahmi itu kan dari kata silah, terhubung dengan erat, rasa sayang dan perhatian. Sehingga parameternya itu bukan saat datang. Kalau datang kita nyapa wajar karena orangnya ada. Tapi kalau berpisah kita masih ingat, masih peduli, masih mendoakan, masih ngontak, itulah silah namanya. Di setiap keadaan kita masih terkoneksi. Keadaan kita yang terhubung dengan Allah. Sehingga di setiap tempat kita diperhatikan, di pekerjaan kita dibimbing, di rumah tangga kita diiringi, sehingga semua berjalan mudah dan membahagiakan. Yang melatih kita untuk terkoneksi sehingga gak putus dengan Allah, itulah yang disebut dengan sholat. Sehingga goal dari sholat itu adalah membangun konektivitas kita dengan Allah yang kuat. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Ukuran keberhasilan sholat Anda itu ketika Anda merasakan konektivitas dengan Allah mulai nyambung. Qiyaman, jalannya ingat Allah. Sehingga kalau orang jalan, bekerja di apapun, saat dia ingat Allah, dia bisa memfungsikan tubuhnya sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Gak akan mungkin Anda melihat sesuatu yang tidak Allah senangi dalam keadaan yang sama Anda ingat Allah. Gak akan mungkin melangkah pada tempat yang salah saat ingat Allah. Dan itu tidak mudah, karena banyak orang keluar masjid pun setelah selesai sholat masih tertukar sendal. Padahal kalau dia ingat Allah, gak mungkin itu terjadi. Itu pelajaran dasarnya. Wa qu'udan wa ala junubikum, baik itu duduk bahkan sampai berbaring, ada koneksi. Nah, jadi singkatnya, sholat itu semua gerakannya, semua bacaannya,
Dari mulai kita bertakbir sampai kita salam, bacaan yang mengiringi, itu bukan sekedar gerakan hampa makna, formalitas kita bergerak dan berakhir, bukan sekedar membaca bacaan yang tidak ada isinya, tapi semua bimbingan bagaimana kita diajarkan langsung oleh Rasulullah, bisa mengoneksikan lewat gerakan dan bacaan itu tersambung kepada Allah, sehingga feedbacknya semua apa yang kita bacakan dijawab oleh Allah. Semua gerakan yang kita lakukan ini hakikatnya bimbingan tentang inti kehidupan kita. Jadi di sholat itu ada bacaan, ada gerakan, ada hikmah, ada maknanya semua. Jadi bukan kita takbir begini hampa saja. Tidak. Kenapa mesti begini? Kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri? Kenapa bacaannya setelah itu ada iftitah, ada al-fatihah? Itu ada maknanya. Dan dahsyatnya semua profesi-profesi sahabat dan generasi setelahnya yang belajar dengan benar tentang sholat ini, itu semua merubah hidupnya jadi lebih sukses dari apapun yang mereka pilih dalam menjalani hidup. Dan yang paling hebat, itu yang menjadikan Nabi mendapat perintah pertama bukan zakat, bukan haji, bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus, spesial, disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk memberikan pesan begitu tingginya nilai sholat ini untuk kehidupan manusia. Mohon izin maaf bagi teman-teman yang baru bergabung, supaya tidak banyak mengulang, teman-teman bisa cek kembali di pelajaran sebelumnya. Kita kemarin telah selesai di pembahasan iftitah dengan tangan kanan meletakkan di punggung yang kiri, lalu kemudian diletakkan di atas dada seperti ini. Kesimpulannya adalah, saya cepat saja, dari mulai kita bertakbir, kalau ingin terkoneksi dengan Allah, maka fokuskan diri kita untuk tersambung. Buang urusan dunia semua ke belakang. Jangan bawa dalam sholat. Kalau ingin kita tersambung dengan Allah, tepikan yang lain, hadapkan diri kita, pasrahkan. Hanya Allah yang tinggi, yang agung, yang istimewa. Kalimat agung, tinggi, istimewa itu disebut dengan akbar. Maka kita ucapkan Allahu Akbar. Kita buang semua urusan dunia ke belakang, pasrahkan diri kita, hadirkan sekarang hanya Allah yang agung saja. Itu poinnya. Kenapa problemnya tidak sedikit orang sholat itu sulit menemukan kekhusyuan? Karena dia bertakbir masih membawa dunia. Dia tidak sholat dengan memahami gerakan takbirnya. Dia jadikan sebagai formalitas. Apakah benar? Secara fikih benar. Gugur kewajiban, dapat pahala sesuai keikhlasan, tapi value dari sholat yang mahal itu nggak dapat. Itu poinnya. Buang semua urusan dunia, kemudian tambatkan diri kita hanya kepada Allah. Dan uniknya kata Nabi, di fase itulah setan mulai bertugas yang mengganggu kita, supaya kita tidak fokus untuk memahami dan melakukan apa yang kita baca dan kita gerakan. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Nanti ada 9 jenis setan yang detil tugasnya itu berada di sekitaran kita. Mungkin satu kali Mas Baim kita belajar tentang fikih setan. Belum pernah ada kan ya? Anda kalau kesini cuma tahu jalan yang lurus, nggak tahu macetnya, nggak tahu lubangnya, sulit menghindarinya. Kebanyakan orang belajar tentang malaikat tapi nggak belajar setannya, sehingga nggak tahu setan apa yang sedang memprovokasi dirinya. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Kalau kita cuma dengar motivasinya, nggak tahu provokasinya, kita nggak tahu bagaimana cara menghindari yang ini. Itu poinnya. Khanzab itu dia menggoda orang sholat, dimulai dari takbir. Jadi kalau belum takbir, Anda bisa merasa fokus apa saja. Nggak percaya silakan. Sebelum takbir tuh bisa siap fokus. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, di hadis riwayat Abu Daud, Allahu Akbar, fayaqulu syaitanu. Maka di sini setan mulai tugasnya untuk mengganggu orang supaya nggak dapat nilai-nilai tadi. Maka dia berkata, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, kamu ingat itu ya. Betapa Anda memulai dengan membuang semua urusan dunia. Tapi kalau sudah takbir, itu setan yang install. Masuk sendiri dia. Makanya kalau nggak percaya silakan nanti zuhur tuh ya. Begitu Anda takbir, itu masuk semua. Ingat ini, ingat itu, mobil parkir di mana. Sampai ceramah saya sekarang pun itu akan masuk. Ingat ya, ada setan yang goda. Nah itu setan itu. Itu setan sendiri. Membuat kita itu begitu lupa. Sampai lihat ujung hadisnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai nanti akan ditemukan orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Nah itu kalau Nabi sampaikan pasti terjadi. Poin.
untuk kita bisa mengatasi itu, poinnya apa? Quran surah ke-29 dulu, ayat 45. Anda bisa mendapatkan Quran surah kebahagiaan 29, dalam aktivitas Al-Ankabut, apapun sekalipun ayat 45. sederhana. Tapi Di ketika Islam tuh kebahagiaan uniknya itu begini, tidak istimewanya. diiringi dengan ridha Nggak Allah, ada satupun rasanya ibadah itu akan selalu yang hasil sementara. kreasi manusia. Kita butuh Semua momen-momen terukur. baru untuk mendatangkan Ini kebahagiaan dalilnya, itu. alasannya, Tapi titik poin ketika landasan Allah kita ibadah ridha itu dari dengan Tuhan apa yang sendiri. kita kerjakan, apa yang kita Penjelasan lakukan, contohnya ini dari Nabi. maka Allah akan tanamkan Pakemnya begini, satu kodifikasi cawan ilmunya seperti ini, yang sehingga luas terjaga sampai kandungannya, kapanpun, yang bisa dan menerima tidak ada setiap satupun keadaan yang dengan kita hal yang kerjakan paling dalam ibadah, menyenangkan. kecuali Apapun yang semua kita lihat penyelamatan selalu yang kuat. nyaman, yang kita Dan dapati hebatnya, kita ridha diterangkan. dengan apa yang Ini Allah caranya, berikan. ini Keadaan bacaannya, itulah ini yang oleh Nabi maksudnya seperti itu ini diungkapkan hikmahnya. dengan komen Kenapa yang Anda sangat begini? simpel Kenapa tapi dalam begitu? isinya. Hasilnya apa? Kata Nabi, Ketika ajaban seseorang diambil sedang mukmin. memulai sholatnya Orang dari beriman awal itu kalau dia benar pengen fokus, imannya, tapi maka ketika dia kehidupan itu mulai mengagumkan. muncul godaan, maka Bila dia sebelum sholat mendapatkan ditunaikan, Allah kesuksesan, sudah ingatkan, dia iringi dengan kesyukuran. kitab. Sehingga sifatnya tetap Utlu, proporsional. itu dari kata Dia tilawah. sukses, tapi ada Artinya, keseimbangan baca, dengan syukur. pahami, Sehingga tidak berlebihan amalkan menyalurkan apa yang telah kesuksesannya dipahami itu. Jadi Dan dengan sifat sejatinya berlebihan sebelum itu sholat, hanya kata memberikan Allah, beban kalau pada ingin dirinya. menikmati sholatnya, Saya pernah sampaikan ingin kan, tahu value di dari sholat, kesuksesan dan itu identik dihasilkan dengan seperti gaya orang hidup. dulu meraihnya. Rumus gaya di Maka, fisika itu kan jangan selalu kita terfokus F1 untuk banding formalitas lurus dengan saja. F2. Yang penting benar Apa yang bacaan, didapat itu yang takbir sampai keluar. salam terjaga. Tapi Betul. orang tidak Sekali boleh lagi, lupa itu bahwa menggugurkan F itu kewajiban. selalu berbanding lurus dengan Formulasinya P. selesai. Gaya Secara fikih berbanding lurus tuntas. dengan Tapi tekanan. hikmah hukum sholat yang Pascalnya. tadi itu semakin kita nggak banyak dapat. gaya, semakin Maka yang tertekan terjadi apa? hidupnya. Baca itu dulu. bandingan Tilawah, nilai utslu, kehidupannya. baca, pelajari Jadi dulu. gaya itu diperkenalkan Sebelum sholat. karena itu bagian dari energi. Kemudian pahami. W sama dengan F Kenapa dikalikan S. takbirnya Hukum begini? energi kan Kita begitu. kemarin sudah belajar. Jadi hidup nggak Kenapa mungkin tangan kalau nggak ada kanan menutup energi. yang kiri? Tapi Apa energi yang maksudnya terbaik sampai kita itu diperintahkan akan sholat? dihasilkan membawa Bagaimana kesuksesan kemudian saat kita kebahagiaan baca ketika ridha Al-Fatihah? Allah Kenapa yang tertanam. dibaca itu? Saat dia Apa yang sukses, jadi dia bimbingan dari bersyukur Al-Fatihah sehingga untuk kehidupan proporsional. kita? Kalau Saat dia sholatnya merasakan seperti itu, duka itu pun akan dia merubah nyaman hidup karena kita. punya sabar. Itu langsung Allah sampaikan Sabar dari dia. itu mahal. Lalu kerjakan. Di Jepang Wa ada aqimis shalah. banjir, Tunaikan itu sholat bisa minta seperti maafnya aku luar tadi biasa, isyaratkan, tak tahan kata dia Allah. bunuh diri. Inna Di sholata kita banjir tanha bisa 'anil berenang. fahsya'i wal munkar. Itu Maka gambaran. jika engkau Cuma menunaikannya kalau nggak seperti seimbang itu, repot sholat juga. akan Nah, merubah membangun hidup. keseimbangan itu Dengan Allah. butuh konektivitas Minimal yang mendorong kuat kita dengan berbuat Allah. jadi lebih baik. Konektivitas itulah Jadi yang bukan dalam sekadar bahasa menjadikan agama kita disebut pribadi dengan baik, sholat. tapi semua yang namanya. kita kerjakan Ya, menjadi lebih di baik. pertemuan lalu Itu kita sholat. sudah mencakup beberapa Itu yang bisa bagian dari merubah sholat seorang itu. Jundub bin Junada yang Tapi saya ingin dikenal dengan tekankan Abu Dzar sedikit untuk Al-Ghifari. menguatkan. Ini teman-teman, kenapa Ghifar itu Sholat viral? Ghifar berasal dari kata itu adalah wasala desa atau silatun. pembegal. Jadi semua sekampung Dasarnya begal kata semua. wasala yang Sekampung. berarti Pimpinannya terkoneksi namanya dengan kuat. Jundub bin Junada. Terhubung Jundub dengan bin erat. Junada. Kita pernah Singkatnya dengar masuk istilah silaturahmi kan? Saat masuk Islam, Ya kan? secara singkat Kalau saja, kita Nabi kumpul arahkan, bahasa kerennya diajarin saya mau sholat. silaturahmi kan? Betapa Tapi sholat goalnya merubah hidup tercapai beliau nggak? jadi lebih baik. Ya, silaturahmi Kembali itu ke kan dari kata kampungnya, silah, mengajarkan. terhubung dengan Singkatnya, erat, Pak, rasa Madinah sayang dan heboh dengan perhatian. kedatangan tapak Sehingga kaki parameternya yang itu ternyata bukan saat orang-orang datang. Ghifar. Sekampung Kalau kurang datang lebih kita masuk nyapa Islam wajar karena dan orangnya merubah hidup ada. orang baik semua. Tapi kalau berpisah kita Merubah masih hidup ingat, mereka. masih peduli, Jundub, masih orang mendoakan, sukses, setelah masih itu jadi kontak, ustadz, itulah ini silah mungkin yang namanya. menginspirasi Di setiap Idul keadaan Preman kita jadi masih ustadz. terkoneksi. Ini tadinya Keadaan pembegal. kita yang terhubung Pembegal dengan semua. Allah. Sekampung Sehingga di sukses. setiap jadi tempat orang kita baik. diperhatikan, Aktivitasnya di berubah, lebih pekerjaan berkualitas. kita dibimbing, di Untuk rumah memberikan tangga kita inspirasi di diiringi, generasi sehingga masa semua depan bahwa berjalan kami mudah dulu dan pernah membahagiakan. begini, dengan sholat yang kami melatih merubah kita untuk kesuksesan kami terkoneksi raih, sehingga nggak maka putus dengan diviralkanlah Allah. nama Itulah yang daerah disebut dengan sholat. tambahkan al di depannya. Sehingga goal dari ujungnya sholat tutup dengan itu i. adalah Maka membangun dilekatkan konektivitas kita nama dengan Allah bekennya yang kuliah, kuat. namanya Itu yang Abu dimaksud Dzar. di Quran Abu surah Dzar ke-4 Al-Ghifari. An-Nisa di ayat Al-Ghifari itu untuk memberikan 103. kesan begini. Fa Saya ini idza dari Ghifar. qadaitumus sholata, Itu kampung jelek, maka desa jika Anda tempat telah pembegal, tuntas tapi mengerjakan Islam sholat, merubah saya menjadi lebih baik. Sholat keberhasilan mengarahkan sholat saya Anda punya itu kualitas hidup ketika yang Anda lebih baik. merasakan Itu konektivitas poinnya. dengan Allah Sejak mulai peristiwa nyambung. itu, Qiyaman, orang-orang Islam jalannya dari ingat manapun Allah. yang bukan Arab, Sehingga itu selalu orang melengkapkan Jawa nama daerahnya bekerja untuk di mengenalkan. apapun, Islam saat pun dia sudah ingat sampai ke Allah, tempat saya. dia bisa memfungsikan Mestinya saya menjadi tubuhnya baik. sehingga tidak mengerjakan Ada apa yang namanya Allah tidak Muhammad, sukai. punya bapak namanya Gak akan mungkin Ismail, Anda melihat punya kakek sesuatu namanya yang Ibrahim, tidak Allah senangi. kakek buyutnya Dalam keadaan Al-Mughirah, yang sama ayah Anda buyutnya ingat Allah. Al-Bardizbah, Tinggal tinggal di mungkin Kecamatan melangkah Kufa, pada kabupatennya yang salah saat ingat Bukhara, Allah. provinsinya Dan itu tidak Khorasan, mudah, negaranya karena
banyak Kristen orang sekarang. keluar masjid pun setelah Maka karena selesai dari sholat, Bukhara masih tertukar dia sendal. kenalkan diri datang Padahal ke kalau dia daerah ingat Arab, Allah, nggak saya mungkin dari itu terjadi. Bukhara. Rumus Itu yang pelajaran sama dasarnya. tambahkan al di Wa depannya, qu'udan wa ala ujungnya i. junubikum. Baik itu duduk Maka bahkan dia sampai katakan berbaring. ana Ada al koneksi. Bukhari. Itulah Imam Nah, jadi Al-Bukhari. singkatnya, Bukan orang Arab. Sholat itu Kita punya semua guru besar Syekh Nawawi gerakannya, dari Banten. Ana Nawawi Al-Bansani. semua Ana bacaannya, Ahmad Yasin Al-Padani. dari Tapi mulai kesan kita bertakbir bertakbir menunjukkan sampai kita Islam sampai ke bacaan tempat yang saya mengiringi, dan merubah itu saya bukan menjadi lebih sekedar baik. gerakan hampa makna. Yang Baim datang ke Formalitas Mekah, kita bergerak umrah, dan katakan, berakhir, saya Baim bukan Bong sekedar Al-Tanah membaca Husni. bacaan yang tidak ada isinya, tapi Maka semua kesan yang bimbingan dibangun itu telah bagaimana sampai ke kita tempat saya, merubah saya diajarkan lebih baik. langsung oleh Saya Rasulullah, Arman bisa Al-Pondok memoneksikan Indahi, lewat misalnya gerakan kan? dan bacaan Islam tersambung itu kepada sah. Allah Dan sehingga orang mengenal, feedbacknya rupanya Islam telah ke semua setiap apa yang wilayah. kita bacakan Tapi value-nya dijawab sampai oleh enggak. Allah. Jangan cuma Semua kita katakan gerakan saya yang dari kita fulan, lakukan, saya dari ini tempat hakikatnya poinnya bimbingan adalah tentang apa inti yang kehidupan merubah kita. engkau dari Islam. Jadi di sholat menjadikan itu engkau lebih baik. itu ada bacaan, Kalau ada orang gerakan, Islam mengaku ada muslim, hikmah, lisannya ada maknanya tidak lebih semua. baik. Jadi bukan kita takbir Maaf begini sekali. hampa saja. Telinganya Tidak. mendengar Kenapa tidak mesti yang baik. baik? Perilakunya Kenapa kurang tangan baik. yang kanan menutup Maka yang kiri? dipertanyakan Kenapa klaim bacaannya keislaman setelah itu ada sudah iftitah, jauh ada mana al-fatihah, saya itu ada mendapatkan maknanya. keberkahan dari Islam. Dan dahsyatnya itu yang Semua menjadikan kenapa sholat profesi paling pokok sahabat dan generasi kita setelahnya wajib bukan yang belajar karena dengan sujud benar rukuknya. tentang sholat ini, Anda tidak sujud itu semua pun tidak akan merubah menurunkan hidupnya status jadi Allah lebih sebagai sukses Tuhan. dari Tetap apapun Tuhan. yang mereka Tapi pilih dalam ternyata menjalani ada hidup. value besar Dan yang yang paling dengan hebat, kasih Allah itu yang diminta menjadikan kita Nabi sholat supaya mendapat kita perintah diterima jadi pertama orang bukan baik. zakat, bukan sukses haji, dalam hidup. bukan umrah, bukan puasa, tapi sholat. Dan perintahnya khusus spesial